Hey, haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita. Menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Everybody sing it with me, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh yeah. Come on, dengan pujian ini bagi Dia. Let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, oh, ku kan. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki di awal bulan November ya, Det, ya, minggu Puji pertama. Tuhan, Ya, sebentar ya. lagi kita Christmas masuk is coming. ya, Christmas season tanpa terasa. Puji nama Tuhan, Tinggal Tuhan satu Yesus bulan lagi baik. kita akan masuk dalam satu bulan yang spesial. Jadi Kita lagi di Ebenezer, persiapkan ya, Det, di ya. Ebenezer selalu ada namanya Christmas season dan spesial dari minggu pertama Desember. Ya, kita sudah merasakan yang namanya nuansa Salju-saljunya ya, udah turun ya, Det, ya. saljunya sudah mulai turun ya. Iya, puji nama Tuhan. Kami berdua menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali join di ibadah GB Ebenezer melalui YouTube GB Ebenezer Official. Selamat bergabung. Selamat bergabung, Tuhan Welcome berkati. home, Tuhan Yesus memberkati. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi dan juga ada barcode yang bisa di-scan. Silakan. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang dengan penuh sukacita akan melayani saudara-saudari sekalian. Dan ada IG, Instagram GBI Ebenezer 67 Ya. ya, silakan di-follow ya, ada Linktree, diklik. Di situ ada info-info yang bisa saudara-saudari jumpai. Di situ ada seperti ibadah-ibadah ya, Ya. ibadah-ibadah hari Minggu, ibadah Jadi kategorial. berbagai macam ya. informasi dalamnya ada formulir. Ya, form registration tinggal diklik. Di situ ada form, baik formulir doa ataupun kalau ada yang mau menikah silakan, yang menjadi anggota, menjadi keluarga dari GB Ebenezer silakan. Di situ ada formnya bisa dipilih dan diisi. Ya, Puji Tuhan, ya. puji nama Tuhan. Di sini ada ibadah yang dua format. Ya, seperti ibadah seperti sekarang ini yang bisa diakses dari jam 6 pagi dan nanti juga ibadah jam 10 live streaming. ya dengan Ya. jemaat terbatas ya. Sekarang ini Jakarta sudah PPKM level 2, jadi tetap kita bisa ada jemaat dan tetap mengikuti prokes yang ada. Ya. Puji nama Tuhan. Adik-adik tetap mengikuti Ebenezer Kids Jam ibadah 9 online pagi. service ya. Jadi bisa akses mulai jam 9 dan seterusnya. Ya, ada juga dengan MP Youth. Nanti juga ada Jam 3 ibadah sore, jam 3 disertai sore. dengan perjamuan kudus juga. Dan ibadah wanita, Dat. Kemarin juga khusus minggu ya. ini nanti Sabtu juga ada ibadah wanita. Wow, Ya. luar biasa ya. Jadi silakan. Memang ibu-ibu aktif. Wah, semangat. Puji Walaupun Tuhan. selama masa pandemik tetap semangat. Yang Puji tadinya Tuhan. Terima kasih. kalau onsite kita cuma RWS pengurus yang Ya. luar biasa ya. tadinya waktu sebelum pandemik sebulan sekali, waktu pandemik malah sebulan 2 kali kita Waduh, luar adakan. biasa ya. Tetap semangat para wanita. Puji nama Tuhan. Dan awal bulan selalu kita mengadakan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian silakan menyiapkan anggur dan roti perjamuan. Kalau tidak ada anggur bisa diganti, ya. dengan teh ataupun sirup manis. Dan roti bisa diganti oleh biskuit ataupun crackers. Puji nama Tuhan. Dan tetap ada selalu prayer for miracle setiap Kamis. Setiap Kamis jam 7 malam Ya, melalui Zoom. Sudah bisa lihat ada linknya atau passcode-nya. Ya, Ya, silakan join jam Ya. 7 malam. Ya, Ini kalau- satu ibadah doa yang
kita buat dengan kesaksian dan sharing Ya. firman Tuhan dan doa bersama. Ya, jadi Ini kita kesempatan yang kita diberkati dan jadi berkat. Ya, jadi kita encourage juga untuk mungkin ada jawaban doa yang selama ini Bapak Ibu minta doakan pada kita, dan ada jawaban doa, mari silakan hubungi sekretariat, nanti kita boleh adakan kesaksian di Ya, Pray jadi for kalau Bapak Miracle. Ibu sekalian punya kesaksian yang luar biasa, hubungi kami. Ya, kami akan minta Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kesaksian. Jadi saudara, kalau mengalami sesuatu yang dari Tuhan, jangan disimpan-simpan. Harus ceritakan, jadi berkat. Ya, tidak kebetulan kalau Tuhan mengadakan perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara. Ya. Itu suatu berkat yang spesial supaya saudara menjadi terang dan garam, jadi saksi Tuhan yang hidup. Puji Ya. Tuhan. Puji nama Tuhan, dan tetap share link ini ya, terus menjadi berkat. Jadi jemaat yang misioner yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Jangan lupa ya, sebelum mulai ibadah cepat-cepat di-share, dan saya percaya pasti banyak semua yang mengikuti ibadah pasti diberkati. Amin. Dan Amin. mari kita mulai ibadah pada hari ini. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Ayo kita berdiri untuk bersama, bangkit siapkan berdiri. hati kita Ya, kita mau untuk beribadah mulai menyembah Tuhan. ibadah pada hari ini di tema yang baru di bulan November, yaitu tema battle. Kita percaya Battle, ya, peperangan, ya, pertempuran, combat. Ya, bagaimana kita orang percaya yang menang dalam peperangan rohani. ya, kita adalah Sama pemenang. dengan Tuhan, Ya. kita jadi pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan, sungguh kami boleh menikmati, mengecap kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkenan mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap benih firman-Mu yang ditaburkan boleh jatuh di tanah hati yang subur, dan boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat, dan buah itu boleh mempermuliakan Bapa di surga. Hamba juga berdoa memberkati seluruh tim yang terlibat sehingga ibadah online service ini boleh terlaksana. Tuhan memberkati hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biar Tuhan berkenan melawat dan menjamah hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat dengan berbagai ikatan dosa Tuhan berikan kelepasan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan, yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan segala kebutuhan keperluan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk sakramen perjamuan kudus. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus yang kami ikuti, kami sungguh-sungguh boleh bersekutu dan mengalami persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang berkenan melawat, menjamah dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan sukacita mari nyanyikan pujian pengagungan bagi Allah kita. Dia sumber kekuatan, sumber perlindungan, dan sumber pengharapan. Oh yeah. Haleluya. Angkat suaramu. Let's go. Meskipun musuh di depanku berlaksa menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Angkat tanganmu dan sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh yeah, haleluya. Angkat suaramu dan mari katakan, meskipun musuh di depanku
Engkau bersamaku, yeah. Oh, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Sama-sama mari katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh yeah yeah. Nyatakan dia Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Hey, hey, hey. Come on. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, sumber pengharapan dalam hidupku. Kuat tanganmu. Haleluya, haleluya. Oh yeah. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Oh, Allah sumber kuatku. Glory, haleluya semua. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, mari dengan pujian pengakuan di hadapan Allah kita. Tiada yang mustahil bagi dia. Dia Allah yang dasar, dia Allah yang perkasa. Come on, angkat suaramu. Sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Oh, through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh yeah. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapannya. Nothing is impossible. Oh yeah, sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh yeah yeah. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Oh, through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open,
I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Come on, sing it. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Come on, sing. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. Amen. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Hey, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, hallelujah. Oh. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Thank you Lord. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh. Dengan pujian ini mari katakan. Banyak yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, yeah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord for everything. Bahkan di dalam lembah kegelapan sekalipun kami tidak takut, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Oh, Kau setia, sungguh Kau setia. Yeah. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, Tuhan. Oh, bersyukur kepadamu atas kebaikanmu. Oh, thank you Lord. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Oh, bawa kami terbang tinggi dengan sayap-Mu Bapa. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, sebab kami aman saat kami bersama dengan Engkau.
Oh, lingkupiku dengan kasih-Mu. Yeah. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, kami tenang sebab Engkau bersama kami. Dengan pujian ini bersama, mari katakan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, kami sembah Kau. Oh, bawa kami dengan sayap-Mu di dalam naungan kasih-Mu. Oh, kami tenang sebab Engkau beserta kami. Haleluya, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, kami tenang sebab Engkau bersama kami. Oh, kebaikan-Mu mengikuti, kebaikan-Mu limpah dalamku. Thank you Lord, thank you Lord. Oh, I love you Lord. Haleluya, saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada pada saat ini. Karena kita meyakini akan firman Tuhan yang berkata, Tuhan yang kita sembah Allah Israel, Dia bertakhta
di atas pujian umatnya Israel. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya firman Tuhan berbicara buat setiap kami. Firman Tuhan memberkati kami. Firman Tuhan menolong setiap kami. Supaya kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, firman Tuhan berikan kami hikmat. Iman kami timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya. Menjadi anak-anak Tuhan yang menang atas segala perkara dalam kehidupan kami. Mari Bapa, melalui Allah-Mu yang Roh Kudus, kami setiap mendengar firman Tuhan, kami mengaminkan firman Tuhan, kami menghidupi firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, supaya melalui hamba-Mu ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Firman Tuhan yang kami dengar, boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk sekalian. Kita masuk ke bulan November. Sedikit lagi kita Natal. Kami sudah mempersiapkan berbagai macam acara untuk Natal. Kita berdoa supaya kita tetap bisa beribadah dalam ibadah yang ada jemaat, ibadah onsite ya. Tapi kita saudara tetap harus mengikuti prokes, protokol kesehatan pemerintah, karena kita tidak mau saudara menjelang Natal justru ada semacam kayak larangan beribadah secara onsite. Kita berdoa terus saudara supaya Indonesia tetap terkendali COVID-nya. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang suka berdoa bagi bangsa kita, karena kita meyakini kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Indonesia ada dalam shalom dan berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pada bulan November ini kami berdoa saudara, dan kami mendapatkan tema tentang peperangan, the battle. Apa itu saudara? Mari kita baca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya suka mengikuti satu channel YouTube saudara dari Pak Ade Armando. Terus terang saudara, saya termasuk salah satu subscriber yang setia. Hampir semua message atau boleh dikatakan message yang disampaikan oleh Pak Ade Armando saya ikuti. Dan salah satu saudara yang menarik yaitu pembahasan tentang Yahya Waloni minta maaf dan gereja memaafkan. Saudara boleh buka di episode 257 dari Pak Ade Armando. Beliau adalah seorang dosen juga dari Universitas Indonesia. Saudara, ketika Pak Ade Armando bicara tentang Yahya Waloni, kita pasti tahu lah saudara bagaimana orang ini kena perkara dan dia sering di channel-channel YouTube-nya saudara, di ceramah-ceramahnya pedas dan cenderung saudara menghina. Tapi kita kan sebagai orang percaya diajar saudara, berdoalah untuk orang yang membencimu, menganiaya kamu. Dan ketika Yahya Waloni di pengadilan saudara, dan dikena kasus perkara ini saudara, dia minta maaf. Ade Armando saudara secara khusus dia membahas masalah ini. Dengan tegas dia mengatakan, ketika Yahya Waloni minta maaf, gereja maafkan. Luar biasa saudara. Bukannya Pak Ade Armando, Dennis Regar juga yang sama-sama di satu channel YouTube, Cokro TV, juga membahas saudara tentang agama Kristen yang paling dihina, tapi paling maju dan paling diberkati katanya. Dan katanya orang Islam memuji orang Kristen soal reaksi terhadap penista agama. Jadi Dennis Regar pun juga seorang YouTuber. Dia juga bicara bahwa orang Kristen terkenal suka mengampuni, suka maafkan, tidak pendendam. Karena kita memiliki kasih yang dari Tuhan, yaitu kasih agape. Saya suka mengatakan dari khotbah-khotbah saya bahwa kasih yang Tuhan berikan buat kita kasih agape, kasih yang mengampuni, kasih yang berkorban. Kita diampuni karena kasih agape. Dan Tuhan mengatakan dalam salah satu khotbah saya singgung saudara, bahwa ciri khas dari murid Kristus adalah apa? Kita saling mengasihi. Karena Kristus telah mengasihi kita. Kita telah terima kasih agape, kita pun juga harus mentransfer kasih agape kepada orang lain. Richard Wurmbrand, saya baca bukunya 14 tahun dalam penjara.
Dia seorang pendeta, saudara, dimasukkan dalam penjara oleh pemerintah komunis Romania beberapa tahun yang lampau. Luar biasa kalau saudara baca buku kesaksiannya. Kalau saudara baca buku kesaksiannya, saudara tidak akan pernah jadi orang Kristen yang komplain. Saudara tidak akan pernah jadi orang Kristen yang lembek, manja, mandi jarang. Bukan, saudara. Saudara akan jadi orang Kristen yang berkata, wow, luar biasa kalau orang yang punya iman dalam Kristus. Lalu lihat nih gambarnya, dia mengalami penderitaan, luka-luka di badannya. Ini karena dia dalam penjara, saudara. Dan ketika saya baca bukunya, saudara, dia memberikan kesaksian. Dia mengatakan dalam penjara, dia melihat orang-orang Kristen menyerahkan potongan rotinya yang terakhir. Padahal mereka hanya menerima sepotong roti dalam seminggu. Dan obat-obatan. Mereka memberikan potongan roti yang terakhir. Yang mereka hanya terima dikit, ini orang-orang Kristen ya. Dan obat-obatan kepada penyiksa komunis yang sakit, yang sekarang menjadi rekan tahanan. Jadi dulu saudara, orang-orang komunis ini siksa mereka. Tapi saudara tahu dalam dunia politik, dulu kawan bisa jadi lawan. Jadi orang-orang ini saudara, dimasukkan dalam penjara. Barang-barang orang Kristen, padahal dulu dia adalah saudara, sisa orang Kristen. Tapi apa yang dilakukan orang Kristen? Menggenapi firman Tuhan. Yaitu apa? Mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Sehingga sudah menemukan walaupun Richard Wurmbrand dalam penjara, orang-orang Kristen jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Banyak orang-orang komunis yang bertobat. Kenapa saudara? Karena mereka melihat kasih Kristus yang luar biasa. Saudara, saya bisa memberikan ada banyak kesaksian. Ratusan mungkin ribuan kesaksian. Bagaimana orang-orang Kristen mengasihi orang-orang yang menganiaya mereka. Yang membenci mereka. Mengapa saudara? Karena kalau saudara baca dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 yang tadi kita baca. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan yang namanya manusia itu. Bukan melawan pembenci-pembenci kita. Bukan melawan orang-orang yang secara terang-terangan menghina iman Kristen. Yang menganiaya orang Kristen. Bukan saudara. Tapi perjuangan kita. Our battle. Itu melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Dulu saya baca nih ayat saudara. Saya pikir ini kok kayaknya rasanya aneh. Ini kok kayak sebuah sistem pemerintahan ada strukturnya. Dan betul. Mungkin dia memberikan kesaksian dalam bukunya. Dunia sihir itu atau dunia kegelapan, dunia iblis itu. Sungguh-sungguh ada. Dan terorganisasi sedemikian rupa. Sampai struktur administrasi dan politiknya sama dengan pola pemerintahnya ada di dunia. Perbedaannya hanyalah siapa yang memegang kekuasaan. Jadi benar kalau firman Tuhan berkata. Kita melawannya pemerintah-pemerintah. Ini pemerintahan kuasa kegelapan. Iblis, Lucifer. Penguasa-penguasa. Penghulu-penghulu dunia gelap ini. Dan roh-roh jahat di udara. Saudara, itu berarti kita sekarang sedang berperang. Kita sedang melawan yang namanya kuasa kegelapan. Sadar tidak sadar. Setuju tidak setuju. Nggak tidak nggak. Kita sedang berperang. Sepanjang bulan ini kita akan membahas saudara. Tentang peperangan kita sebagai orang percaya. Dan saat ini kita menemukan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menang dalam peperangan rohani. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan yang pertama. Supaya kita menang dalam pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Dan roh-roh dari udara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Pengertian, ungkapan, hendaklah kamu kuat. Ini adalah perintah yang terus-menerus harus dilakukan oleh orang percaya. Ini bicara tentang kekuatan, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan politik, bukan kekuatan ekonomi, bukan kekuatan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tapi ini bicara tentang kekuatan rohani. Ini kekuatan yang harus terus-menerus kita miliki. Kalau saudara tahu dalam Alkitab bahasa Yunani, saudara, ada bentuk perintah yang disebut dengan perintah imperatif present. Imperatif present adalah suatu perintah yang terus-menerus harus kita lakukan. Harus terus-menerus dilakukan oleh orang percaya. Contohnya dalam Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan kepadamu. Kata carilah itu bentuk imperatif present. Jadi harus terus-menerus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bicara tentang kita mencari Tuhan. Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bicara tentang bagaimana kita menomorsatukan Tuhan. Prioritas hidup kita adalah Tuhan. Nomorsatukan Tuhan. Banyak orang tidak diberkati hidupnya. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran. Karena konteksnya kalau sudah baca dalam Matius 6:33. Ada banyak orang yang hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi orang mencari kerajaan Allah terus menerus. Ini bukan bicara kita tiap hari di gereja. Tiap hari berdoa. Tiap hari baca Alkitab. Nggak melakukan yang lain. Bukan. Ini soal sikap hati kita.
Sikap hati kita yang terus menerus melekat sama Tuhan. Di tengah pekerjaan pun kita bisa ingat Tuhan. Di tengah-tengah kendaraan, lagi kita dalam kendaraan mobil, motor, kita ingat Tuhan. Kita selalu saudara melekat iman kita, fokus kita kepada Tuhan. Itu artinya apa saudara? Terus menerus. Nah, perintah yang sama juga diberikan dalam ayatnya. Hendaklah kamu kuat. Kenapa saudara? Karena kalau kita baca dalam Alkitab, iblis itu suka menunggu waktu yang baik. Kata waktu di sini kairos, itu kata kesempatan yang tidak terulang lagi. Ketika Tuhan Yesus saudara dicobai di padang gurun, kalau sudah baca dalam Lukas pasal 4-13. Sudah iblis itu mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kenapa kita harus kuat terus menerus? Karena iblis itu tunggu waktu di mana dia bisa menyerang dalam kehidupan kita. Saya teringat pertempuran saudara ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut militer Amerika Serikat di Hawaii. Ada filmnya saudara ya, ada filmnya. Jepang tahu saudara bagaimana menghancurkan pelabuhan militer Amerika Serikat Pearl Harbor. Dilakukan pada hari Minggu. Kenapa? Karena banyak tentara Amerika itu orang Kristen. Dan mereka hari Minggu menjadikan hari di mana mereka ke gereja, santai, tidak dalam keadaan alert, tidak dalam keadaan siap. Jadi kekuatan militer mereka, saudara, orang Amerika pada hari Minggu melemah. Dan perwiranya juga libur. Jadi radar yang harusnya diawasi oleh seorang perwiranya absen pada hari Minggu. Jadi sistem pertahanannya lemah. Dan betul, ketika prajurit yang melihat radar itu, karena kurang pengalaman, melihat dalam radar ada titik-titik kecil. Itu padahal pesawat Jepang yang menyerbu Pearl Harbor. Tapi dipikir itu adalah sekumpulan burung. Dan akibatnya saudara, Amerika dipermalukan habis-habisan oleh serangan Jepang yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah militer. Kenapa saudara? Karena mereka tidak selalu kuat. Seorang akrobat yang namanya Bobby Leach. Dia adalah orang yang pertama bisa jalan. Dia melakukan akrobat dalam sebuah semacam kayak, sudah lihat ini, barrel planks ya. Kayak drum gitu. Yang survive di Niagara Falls. Yang jatuh, sudah tahu ini adalah air terjun yang terbesar di dunia ya. Perbatasan Amerika dengan Kanada. Jadi dia bisa melakukan atraksi yang luar biasa. Dalam sebuah drum. Masuk di Niagara Falls. Tidak mati. Tapi dia jatuhnya di mana saudara? Jatuhnya ketika dia jalan. Kepleset. Orange peel. Jadi kulit jeruk. Kepleset dia jatuh. Terus cedera. Gak berapa lama dia meninggal. Saudara-saudara. Bahaya dalam kekristenan adalah apa? Dalam salah satu channel YouTube saya saudara. Saya membahas tentang bahaya dalam kekristenan. Saya ambil contoh gereja di Korea. Yang dalam waktu singkat. Membuat 29% orang-orang di Korea Selatan adalah orang-orang Kristen. Pertumbuhannya luar biasa, sudah lihat grafiknya. Gereja-gereja besar adalah gereja-gereja Korea. Gereja Pantekosta terbesar di dunia di Korea Selatan. Gereja lokal, gereja baptis, gereja metodis. Gereja bala keselamatan yang besar-besar itu ada di Korea Selatan. Tetapi saudara, ternyata mereka tidak selalu kuat. Mulai melemah. Christian churches di Korea Selatan mengalami penurunan. Dan banyak orang-orang muda sudah tidak lagi bergereja. Mengapa terjadi penurunan pertumbuhan? Karena tingkat kemakmuran. Dan tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Saudara-saudara, kalau kita memenangkan peperangan, kita harus selalu kuat. Terus menerus. Jangan kuat iman kita di hari Minggu doang. Karena banyak orang Kristen di hari Minggu doang. Habis dengar khotbah, habis ibadah, imannya berapi-api. Ya, sampai keluar dari rumah orang pikir ada kebakaran. Karena berapi-api. Biasanya orang saudara kalau hari Minggu karena habis dengar khotbah jadi semangat imannya. Tapi hari Senin sampai Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia 4L. Letoy, lesu, loyo, lunglai. Hendaklah kamu kuat. Itu artinya kuat terus menerus. Kuat di sini saudara tadi saya singgung bukan kuat secara jasmani. Bukan kuat secara politik ekonomi. Bukan kuat dalam hal-hal lahiriah. Tapi kuat karena kuasa dari Tuhan. Kata endunamo
dari kata Yunani dunamis yang dipakai 120 kali. Ini kekuatan supranatural dari Tuhan. Saudara-saudara, ini kekuatan yang membuat yang namanya Petrus di hadapan pemimpin agama. Dia tetap berdiri dan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Padahal Petrus kita tahu pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Ada lagi yang namanya Stefanus. Martir pertama dalam gereja. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Endunamo. Kekuatan supranatural. Kata dunamis dipakai istilah dinamit. Dynamic. Sesuatu yang meledak. Sesuatu yang berdampak. Sesuatu yang menggelegar. Itu yang namanya dinamis. Stefanus. Martir pertama dalam gereja. Dia raja 4 mati. Tapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Rasul Paulus ketika berhadapan dengan seorang dukunnya namanya Elimas, dikatakan Alkitab, Paulus penuh dengan Roh Kudus. Kita berhadapan dengan segala macam kuasa kegelapan orang-orang yang mungkin saudara kita temui, kita nggak tahu dia punya kuasa apa enggak. Saya berapa kali pernah pelayanan saudara, dan kami terkagum-kagum akan kuasa Tuhan, padahal kami nggak tahu saudara. Kami dalam pelayanan tidak tahu. Saya suka menceritakan pertama-tama saya pelayanan saudara ke satu daerah Sulawesi Selatan. Daerah Polewali Mamasa. Tempat itu saudara, orang penuh dengan kuasa kegelapan. Sementara kami melayani waktu itu kami masih muda saudara. Ya muka saya waktu itu masih kemerah-merahan ya, rambut saya masih tebal. Saudara, waktu kami ibadah, pelayanan, itu orang-orang di kampung semua datang. Dan ternyata pendetanya tanya sama kami, kalian semua siap untuk melayani malam hari ini? Siap Pak Pendeta. Hati-hati. Kenapa? Dukun-dukun di kampung ini mereka juga datang. Dan konon katanya mereka sering saudara, orang bilang tuh nyantet. Nyantet. Ya, puji Tuhan saudara. Selama kami berapa hari di situ, tiap hari bakar jimat. Kenapa saudara? Bukan karena kuat dan gagah kami. Pada waktu itu saya belum punya gelar sarjana teologi, kami cuma waktu itu ikut semacam training pemuritan yang cuma kursus singkat. Tetapi kami saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini artinya endunamo. Kekuatan karena Roh Kudus. Kekuatan dari Roh Allah. Tuhan Yesus pun memberikan teladan buat kita. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dikatakan Alkitab Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh itu artinya sepenuhnya meluap. Orang-orang yang melalui kuasa Tuhan sepenuhnya. Saudara baca dalam Alkitab Efesus 5:18. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini perintah yang terus menerus jadi sejalan. Hendaklah kamu kuat. Kuatnya adalah kuat karena Roh Kudus. Dan perintah Tuhan buat kita, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu pun juga dalam bentuk imperatif present. Terus menerus. Sudahkah kita selalu dipenuhi Roh Kudus? Karena ada banyak orang Kristen dipenuhi Roh Kudus. Tadi saya singgung cuma hari Minggu doang. Cuma ada pendeta, kelihatannya penuh Roh Kudus. Ya kalau kita di tengah-tengah lingkungan rohani, kita jadi rohani. Saya suka bikin joke saudara. Orang kok di gereja nyanyi lagu, wih rohani. Peganglah tanganku Roh Kudus. Itu hari Minggu. Hari lain, Roh Kudus. Padahal hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu kuat. Itu terus menerus, konsisten. Konsisten. Saudara, istilah endunamo itu sesuatu yang kita terima. Jadi bukan berasal dari dalam. Sesuatu yang kita terima dari luar, eksternal. Ya, source externally. Sumbernya dari luar. Not internally. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya, kita gak ada yang namanya kuasa dari Tuhan. Mesti terima dari Tuhan. Itu yang seperti dikatakan dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 tadi. Ya, kamu akan menerima kuasa. Dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi seperti HP kita nih saudara. HP kita ada baterainya. Tapi kalau tidak dikasih daya listrik. Biar HP kita canggih. Mungkin sudah pakai HP Android atau iPhone yang terbaru. Tapi kalau tidak di-charge. Gak ada gunanya. Tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Coba baca nih ungkapan ini.
Many always have their cellular phones like this. Handphone kita full charge, 100%. But our spiritual life is like this. Cuma 10% dayanya. Our phones die every day. We die only once. Handphone kita nih kalau kita pakai tiap hari bisa mati. Tapi kita mati cuma sekali aja, saudara. Jadi apa? Charge your soul with prayer. Like you charge your phone. Saudara berkata, Pak, saya mau, Pak. Supaya saya kuat. Saya mau, Pak, saya dipenuhi Roh Kudus. Saudara harus terkoneksi dengan sumber kuasanya. Itu Tuhan sendiri melalui doa. Jadi kalau kita mau ngecas, saudara, ada yang namanya kabel. Itu namanya channelnya, salurannya. Dayanya tersalur melalui namanya listrik. Ya, dari listrik ke kabel listrik. Nah itu doa, itu bicara tentang doa. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris. If life gets too hard to stand, kneel. Kalau kita sulit untuk berdiri, berlututlah. Artinya berdoalah. Maka kita dapat kekuatan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu dalam ibadah di Zoom, ada kesaksian dari Ibu Imelda. Ibu Imelda Marpaung, betul ya? Ibu Imelda Marpaung ya. Ya, isi dari Pak Philip Siahaan. Pak Philip Siahaan adalah kabit bidang diakonia. Puji Tuhan, Pak Philip dengan Ibu Melda setia melayani kita, saudara, ikut ambil bagian dalam pelayanan di Ebenezer. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Philip dan Ibu Melda untuk kesetiaannya, berkomitmen melayani dan pekerjaan Tuhan yang mulia di Ebenezer. Puji Tuhan. Ibu Melda punya kesaksian yang luar biasa, saudara. Jadi Ibu Melda bersaksi bahwa ada pergumulan yang dia alami bertahun-tahun karena salah satu adiknya itu pecandu narkoba. Waduh, kalau sudah dengar kesaksiannya itu sampai orang tuanya depresi dan termasuk Ibu Imelda sendiri. Ibu Imelda sendiri pun juga ngalih stres sampai depresi. Puji Tuhan, saudara. Ya, karena kekuatan yang dari Tuhan. Jadi Ibu Imelda tuh sempat bilang gini, ya udahlah. Ya, seperti yang kayak udah, terserah dah. Ya, karena adiknya tuh pakai narkoba sampai di tempat peredaran kampung Ambon tuh, di Cingkareng situ. Wah, mengerikan, saudara. Mengerikan. Ya puji Tuhan, saudara. Singkat cerita, sekarang adiknya sudah jadi kanseler buat orang-orang yang kena dengan masalah narkoba. Kok bisa terjadi seperti itu? Itu karena Ibu Imelda dapat kekuatan yang dari Tuhan. Di recharge. Dia akhirnya belajar berserah sama Tuhan. Itu dapat kekuatan yang luar biasa. Oh, ada banyak orang, saudara, ketika menghadapi masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, tanpa sadar, saudara, dia gak kuat. Sehingga iblis bisa masuk dalam kehidupannya. Sehingga iblis bisa membisikkan sesuatu dan berkata, udah nyerah aja dah. Udah cerai sajalah. Sudah mencuri sajalah. Sudah nipu aja lah. Sudah bunuh orang sajalah. Itu bisa terjadi, saudara, dalam kehidupan orang Kristen. Tapi orang yang kuat terus menerus. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Orang-orang yang menantikan Tuhan, Alkitab berkata, dapat kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita menjadi kuat dalam Tuhan. Terus penerus hidup dalam hadiratnya. Terus penerus hidup dalam doa. Maka saudara menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menang dalam peperangan rohani. Yang kedua, saudara, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita baca mulai ayat 14 sampai 17 kita menemukan ada 6 perlengkapan senjata Allah. Ini adalah analogi yang Rasul Paulus pakai menggambarkan perlengkapan senjata seorang prajurit Romawi. Ada namanya ikat pinggang, ada namanya baju zirah, ada namanya kasut, ya, alas kaki, perisai, ketopong, dan pedang. Diambil gambar rohaninya. Karena keterbatasan waktu, saudara, saya tidak bisa urai satu persatu. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasut kebenaran untuk beritakan Injil damai sejahtera. Perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Itu firman Allah. Saudara lihat gambar ini. Nah, kalau kita lihat perlengkapan senjata dari seorang prajurit Romawi,
Itu dari atas, itu namanya ketopong, sampai alas kaki. Dan ada yang namanya baju zirah. Itu seluruhnya lengkap, ada perisai. Dan tidak ada satupun senjata yang dilepaskan, tidak boleh. Gak boleh berperang tanpa ketopong. Tidak boleh tanpa yang namanya ikat pinggang. Tidak boleh yang namanya berperang tanpa yang namanya baju zirah. Tidak boleh kelupaan pakai alas yang namanya kasut itu. Tidak boleh kelupaan yang namanya pedang. Harus lengkap. Seorang prajurit Romawi yang sebelum berperang, komandannya akan periksa kelengkapan senjata para prajurit Romawi. Karena kalau mereka tidak lengkap memakai perlengkapan senjata, mereka akan sulit memenangkan peperangan. Kenapa saudara? Karena tadi kita sudah singgung saudara, bahwa kita harus terus-menerus kuat. Kenapa saudara? Karena iblis selalu mencari waktu yang tepat. Saya suka pakai istilah 4D, strategi iblis. Distraction, deception, dominion, and destruction. Apa itu distraction? Distraction. Distraction itu pengalihan. Jadi kayak kita ketipu saudara. Ya enggak. Tiba-tiba saudara ada persoalan. Persoalan itu bisa menjadi distraction. Kita lagi sungguh-sungguh mau kepada Tuhan. Hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh fokus pada Tuhan. Tahu ya, ada masalah dalam keluarga. Tiba-tiba partner bisnis kita aneh-aneh. Tahu-tahu orang yang sebenarnya kita percaya menipu kita. Itu distraction. Ya, kalau sudah baca dalam Alkitab, saudara, nanti saudara akan temukan bahwa yang namanya iblis itu punya namanya semacam metode. Jadi dia punya satu strategi untuk cari kesempatan. Jadi saya udah singgung istilah kesempatan. Itu kata Yunani saudara, sebenarnya topos. Waktu yang baik, cari kesempatan. Kairos dan topos. Dalam ayat Efesus 4:7 saudara, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu cuma tunggu waktu yang baik supaya dia bisa masuk. Ada celah. Jadi seringkali kita kalah dalam peperangan rohani karena kita buka celah. Kita memberikan semacam kayak foothold di bahasa Inggrisnya. Kesempatan foothold, tempat berpijak. Kalau sudah membaca dalam Alkitab sudah menemukan ada perbedaan antara pencobaan dengan ujian. Pencobaan itu dari iblis. Bersifat negatif buat kita berdosa. Ujian itu dari Tuhan. Bersifat positif dan bertumbuh. Dan iblis itu selalu membuat kita distracted. Teralihkan dengan metode. Kalau sudah baca dalam Alkitab istilah tipu muslihat iblis itu kata Yunani metodoia. Metode. Pakai nama kebutuhan fisik. Keuntungan pribadi ketika dia berkata kepada Hawa. Dia pakai yang namanya buah. Kepada Yesus dia pakai roti. Dia berkata kepada Hawa. Pada waktu kamu makan buah itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tidak akan mati. Ada personal gain. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Jatuhkan dirimu. Kakimu tidak akan terantuk pada batu. Personal gain, keuntungan pribadi. Dan dia berkata kepada Hawa. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Unlimited power, kekuasaan tak terbatas. Dia kepada Yesus, iblis berkata, sembahlah aku. Maka kerajaan dunia dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Mengapa kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata Allah? Karena iblis selalu mencari celah. Distraction. Orang suka berkata, ada yang namanya 3 harta, takhta, wanita. Merlin Carothers menceritakan dalam bukunya, jatuhnya seorang hamba Tuhan atau orang percaya. Dan itu bukan tiba-tiba. Tapi ada celah. Nanti kita akan bahas saudara dalam bulan ini. Battle of mind. Peperangan dalam pikiran. Jadi ada banyak orang Kristen tanpa sadar. Dia buka celah dari pikirannya. Seorang hamba Tuhan diselingkuh. Gara-gara dia melihat seorang perempuan. Bukan perempuannya, perempuan. Yang bukan istrinya. Dan mulai berimajinasi. Menghayal. Sama seperti Hawa di Taman Eden. Ketika Hawa distracted, teralihkan, gak fokus pada janji Tuhan. Dia melihat buah terlarang itu. Alkitab katakan saudara, menarik hatinya. Itu berbahaya saudara.
Kalau kita saudara buka celah bos iblis, maka hati-hati saudara. Sama seperti kayak ada cerita nih saudara, cerita ya. Ada seorang musafir di Timur Tengah. Dia punya seekor unta jalan berhari-hari di padang gurun. Malam hari dia bangun tenda dan mulai berteduh di dalam tenda. Ya, karena dingin masuk dalam tenda. Dia dengar untanya bersin-bersin. Oh, kedinginan. Kasihan dia. Udah. Tapi karena untanya gede, besar dia ukurannya. Dia bilang ya, udah. Dia kasih untanya masuk. Tapi cuma kepalanya aja. Karena kalau masuk badannya bisa rubuh tendanya. Dia tidur sejenak saudara. Tidak sampai pagi hari saudara. Dia kaget. Tendanya sudah rubuh. Kenapa? Karena ternyata si unta keenakan. Ketika kepalanya masuk dalam tenda. Rasa anget. Dia masukkan seluruh tubuhnya. Rubuhlah tenda itu. Demikian juga yang namanya si iblis saudara. Kasih celah dikit. Kadang ada orang yang berkata, Pak, saya sih sebenarnya kagak percaya Pak. Cuma teman saya kasih ini Pak katanya. Supaya saya bisa sukses. Apa itu? Ini sih bukan black magic Pak. Ini cuma buat disabuk aja Pak. Supaya saya katanya punya self confidence. Percaya diri. Kalau mau self confidence, saudara, pakai yang kelek-kelek itu. Pak, saya sebenarnya sih gak percaya sama tuh dukun. Gak percaya apa yang orang tua saya pernah katakan soal bla 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 bla. Karena kadang-kadang saudara, kepercayaan tradisional kan masih pegang namanya kuasa 8. Dan saya menemukan berkali-kali saudara, ada orang-orang yang seperti begini memberi celah buat iblis. Dan akibatnya saudara, iblis dengan leluasa mengobrak-abrik hidupnya. Ya, saya pernah melayani orang saudara yang masa remajanya pernah pegang kuasa gelapan. Tetapi dia tidak pernah tuntaskan masalahnya dengan kuasa gelapan. Dia tidak pernah tengking secara khusus, dia tidak pernah berdoa secara khusus, dia tidak pernah melakukan doa pemutusan dan doa pelepasan. Apa yang terjadi saudara? Berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun hidupnya saudara. Ada aja masalah. Jadi artinya apa saudara? Kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan memberikan kesempatan buat iblis. Jangan memberikan foothold buat iblis. Jangan memberikan celah buat iblis. Karena dia menunggu waktu yang baik untuk masuk dalam kehidupan kita. Di Amerika Serikat di survei saudara. Hamba Tuhan ada yang selingkuh. Hasil survei juga di Amerika Serikat saudara. Hanya 1 dari 10 hamba Tuhan. Yang mulai pelayanan pada usia 19 tahun. Bisa bertahan sampai usia 65 tahun. Dari 10 cuma tinggal 1. Salah satunya adalah kegagalan moral. Itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Tapi karena kenapa saudara? Karena si hamba Tuhan ini memberikan celah. Tidak memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Sekarang yang namanya handphone nih saudara. Harus hati-hati. Iblis bisa pakai segala cara seperti kayak medsos. Survei yang ada saudara di Bekasi. Bermula dari medsos 2000-an pasangan suami istri di Bekasi akhirnya bercerai. Di Bali 70% di Karangasem memilih bercerai karena kenapa? Terjadi persingkuhan yang dimulai dari medsos. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh pakai handphone. Tetapi kalau saudara secara rohani tidak memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara membuka celah untuk kehadirannya namanya iblis melalui yang namanya keinginan daging dosa itu saudara. Maka hancurlah saudara perjuangan hidup kita dalam Tuhan. Saudara, saya mau kutip ada ungkapan begini saudara. Ini strategi dalam peperangan. The best defense is a good offense. Jack Dempsey ini seorang petinju ya saudara. Pertahanan yang terbaik adalah serangan yang baik. Saudara, kenapa Amerika kalah dalam perang Vietnam? Karena mereka tidak menggenapi ungkapan ini. Mereka hanya terus bertahan, tapi tidak pernah menyerang. Sehingga Vietcong dengan luasa menghantam Amerika dalam perang gerilya. Yang buat Amerika dipermalukan kalah dalam perang Vietnam. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan kita teladan. The best defense is good offense. Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun saudara. Tidak memberikan kesempatan buat iblis. Dan apa yang Yesus lakukan adalah apa? Melawan. Lawanlah si iblis. Yesus berkata, nyala iblis.
Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, kita harus memiliki iman yang teguh dan lawanlah si iblis. Jangan memberikan kesempatan, jangan memberikan celah. Saudara, bagaimana kita dapat makan perangan? Yang pertama, kita harus kuat dalam Tuhan. Dan kita kenakan seluruh program senjata Allah. Lawanlah si iblis, maka kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri, kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus dalam ibadah di awal bulan November ini. Bapa, kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang percaya yang selalu kuat. Dan kekuatan kami bukan dengan kekuatan manusia, tapi kekuatan kami karena dari Roh Kudus. Ada dunamis, kuasa dari Allah Roh Kudus. Biarlah setiap kami Tuhan, setiap suami, setiap istri, setiap orang tua, setiap orang muda, setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami menjadi orang-orang percaya yang selalu dipenuhi Roh Kudus. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata alam. Kami tidak membuka celah buat si iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tempat berpijak dari si iblis kami cabut. Kami tutup semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa dalam Tuhan Yesus. Sehingga panah api dari iblis dipadamkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi seorang suami yang selalu memiliki kekuatan dan kepenuhan dari Roh Kudus. Menjadi seorang istri yang selalu dipenuhi Roh Kudus. Menjadi orang-orang muda yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada waktu itu kami menerima perjamuan kudus dalam ibadah pada saat ini, kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah menang di kayu salib. Dan kami pun adalah orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Kuduskan, sucikan setiap roti dan anggur perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita telah siap untuk menerima perjamuan kudus dalam ibadah pada saat ini. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah pada waktu kita makan dalam perjamuan kudus, dalam ibadah pada saat ini, berarti saudara dan saya bersekutu kembali dengan tubuh Kristus. Dan di dalam anugerahnya, saudara yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara sungguh percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Kristus? Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur sesaat untuk tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus dalam ibadah pada saat ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus. Dan di dalam anugerahnya, saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara sungguh percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kita mendapatkan penyucian oleh darah yang kudus. Kita menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur satu darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk karya penebusannya. Untuk karya pengampunannya. Untuk penyucian yang diadakan di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan boleh hidup kekal. Sudah mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama. Bapa, kami angkat tangan kami. Sebagai tanda kami percaya ada tangan Tuhan yang memegang tangan kami. Hingga setiap kami Tuhan boleh mengalami kekuatan, kemenangan, keajaiban, diteguhkan kembali. Sehingga kami meyakini bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengasihi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang mengalami kemenangan, kekuatan, keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kalau kami lemah, kami mengalami kekuatan karena kami percaya oleh karena tubuh dan darah Kristus kami telah ditebus. Kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dan kami mengalami berbagai macam masalah. Kami percaya ada kelepasan, ada kemenangan, ada keajaiban, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Karena Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Bersyukur Bapa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Ibu Pio Maria Bardede, Saudara Ferdianus Raharja, Bapak Norman Jayadi, Saudari Novianti Pelawi, Adik Petra Hamonangan Nahumuri, Bapak Baron Yudit, Bapak Sony Eko Pambudi, Adik Fernando Samuel Wahono, Bapak Gali Adi Pramono, Ibu Maria Emanuela Melisa, Ibu Rosalia, Adik Bernard Joseph Sipil, Adik Michelle Holisiaan, Bapak Ferdin, Bapak Daniel Dani, Ibu Gladys Rosadaria Hutagalung, dan Saudari Yobel Ananda Putri. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun lagi bagi anak-anakmu ini. Biarlah perjalanan hidup mereka adalah perjalanan yang diwarnai dengan kehadiran Tuhan dan kemenangan yang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Dengan iman kami berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Indonesia ada dalam tangan Tuhan yang ajaib.
Makasih Bapa untuk jemaat Tuhan yang selalu setia, yang selalu beribadah dan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Syukur Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan EH peduli, persembahan misi, persembahan sponsorship seminari Bethel. Bapak, kami berdoa biarlah dikuduskan semua persembahannya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan yang selalu memakai kehidupan kami supaya kami menjadi orang-orang percaya, jemaat yang misioner diberkati untuk menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Di minggu pertama di bulan November 2021. Dan kami percaya hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan sepanjang kehidupan kami, Tuhan beserta dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Dan kami mohon berkat khusus dari Bapa di surga. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama. Kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini. Supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah Bapa, persekutuan, pimpinan, pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan hadir, Tuhan memberkati kita. Kita telah menerima firman Tuhan, kita sama-sama sehidangan Tuhan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya kita semua orang-orang yang menang dan lebih dari pemenang. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya. Biarlah sepanjang minggu ini kita terus hidupi firman Tuhan ya. Pasti masalah pasti ada, tapi biarlah bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Yes. Puji nama Tuhan. Tetap kita menghimbau untuk terus vaksin karena jemaat yang nanti hadir bisa beribadah. Ya, beribadah di gedung gereja Secara onsite hanya mereka yang sudah divaksin. Wajib. Berapa kali? 2 kali ya? 2 kali. Jadi kali. sudah full ya. Puji nama Tuhan, kita semua yang melayani sini sudah vaksin. Dan tetap melakukan prokes. Jangan lupa untuk terus prokes 6M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan juga meningkatkan imun dan iman. Puji nama Tuhan, mari kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Stay healthy and God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ada kuasa dalam nama Yesusku.